Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Agustina dengan NPM 22111000313. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang manfaat perkembangan peserta didik bagi usia MI atau SD untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik bagi usia MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Setika Lailianti. Manfaat perkembangan peserta didik bagi pendidik. Sebagai seorang pendidik, pastinya tidak lepas berkaitan dengan dunia peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami selaku calon pendidik. Lalu, mengapa perkembangan peserta didik bermanfaat bagi pendidik? Sebab, sebagai calon guru, sebaiknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik. Karena, nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Calon guru juga harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik, baik dari positif maupun negatif. Hal ini perlu dipertimbangkan karena akan berpengaruh terhadap proses belajar nantinya. Manfaat mempelajari perkembangan bagi calon pendidik atau guru. Yang pertama, calon pendidik bisa menghadapi anak didiknya secara ketat sesuai dengan sifat-sifat khas yang ditampilkan anak didiknya. Yang kedua, bisa memilih dan menentukan tujuan, materi, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak. Siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah, sedang dalam tahap berpikir konkret permulaan. Manfaat mempelajari perkembangan bagi peserta didik atau siswa, yaitu yang pertama, studi perkembangan bisa membantu kita atau siswa memahami diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan bisa membantu kita atau siswa dalam memberi respon yang baik dan tepat kepada guru. Yang ketiga, studi perkembangan juga dapat membantu kita atau siswa mengetahui apa minat dan bakat yang kita miliki. Tujuan mempelajari perkembangan bagi pendidik. Yang pertama, bisa memilih metode pembelajaran dan menggunakan bahan yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid. Dua, bisa memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak didiknya. 3. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. 4. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran secara efektif. 5. Membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Tujuan mempelajari perkembangan bagi peserta didik atau siswa, yaitu yang pertama, dapat memberikan, mengukur dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang. 2. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. 3. Mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. 4. Mempelajari penyimpangan
tingkah laku yang dialami seperti kenakalan-kenakalan. 5. Mempelajari tingkah laku pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Jadi, pada intinya, sebagai calon guru hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Selain itu juga, dengan mengetahui perkembangan peserta didik, calon pendidik atau guru akan lebih mudah memahami sifat dan watak dari peserta didiknya. Calon pendidik juga bisa mengetahui tingkat kepandaian peserta didiknya dalam menerima materi yang diberikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.